Ya. Udah. Udah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar Bu Dewi. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lia. Apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat. Kita bertemu kembali ya di dunia maya. Baik Bu, seperti Ibu lihat sendiri saya baik Bu, sehat walafiat. Ibu juga alhamdulillah ya, sehat ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kita keadaan sehat semua. Amin, amin, amin. Baik. Oh ya, sepertinya ada sesuatu yang Ibu mau sampaikan kepada saya, Bu. Betul sekali, Bu. Sepertinya saya ini perlu coaching deh sama Ibu ya. Tidak lama kok Bu, hanya sebentar terkait pembelajaran saya dengan murid saya di kelas. Apa diperbolehkan? Oh tentu saja boleh Bu. Boleh Bu, silahkan. Mudah-mudahan percakapan kita ini akan membuka jalan penyelesaiannya ya Bu ya. Apa yang Ibu harapkan dari saya Bu? Apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan ini Bu? Baik Bu, saya berharap saya menemukan solusi ya untuk mengatasi persoalan saya di kelas bersama murid saya. Berhubung setiap tahun ada saja yang menjadi beban pikiran saya. Tetapi saya ini belum menemukan solusinya begitu Bu. Iya ya. Rupanya itu yang menjadi permasalahan Ibu di kelas ya? Iya betul sekali Bu, betul. Dari permasalahan Ibu itu, solusi seperti apa yang Ibu inginkan? Begini ya Bu ya ceritanya ya. Iya. Saya ini kan mengajar di kelas 1. Iya. Udah beberapa tahun. Dan untuk tahun ini kebetulan saya menemukan 2 orang murid saya yang masih kesulitan dalam membaca. Iya. Yang pertama itu anaknya itu sulit dalam membaca dan menghafalkan huruf-huruf. Kemudian anak yang satunya lagi itu terkendala dalam merangkai suku kata menjadi sebuah kata. Iya. Begitu Bu. Belum lagi anak tersebut sepertinya kurang fokus ya dalam belajar. Seperti tidak memiliki kemauan untuk bisa begitu Bu. Ketika pembelajaran berlangsung, seringkali menanyakan, kapan Bu waktu istirahat? Kapan Bu waktu istirahat? Begitu. Padahal masuk kelas itu baru beberapa menit begitu. Jadi saya jadi merasa bingung Bu ya. Apa yang harus saya lakukan? Jadi saya bisa memahami permasalahan Ibu. Yang pertama anak yang belum hafal huruf, yang kedua anak yang belum bisa menyatukan suku kata, dan yang ketiga tadi anak yang tidak fokus ya Bu ya. Iya. Sudah berapa lama kejadian ini berlangsung Bu? Ini sudah beberapa bulan ya. Tetapi ketika di awal tahun ya Bu, di awal tahun ajaran baru itu belum begitu terlihat. Mungkin saat itu masih dalam tahap permulaan. Tetapi dengan berjalannya waktu, saya perhatikan terus-menerus kok sepertinya sulit untuk berkembang begitu. Si anak tersebut sulit untuk bisa begitu. Dan ternyata memang cukup tertinggal dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Seperti itu Bu. Oh baik Bu. Apa kira-kira tindakan yang sudah Ibu coba lakukan Bu? Saya ini sudah mencoba menjadi model dalam pembelajaran, misalnya dengan cara memberikan contoh membaca huruf-huruf dengan pelafalan dan volume suara yang jelas di hadapan mereka. Kemudian itu saya lakukan
aktivitas tersebut berulang-ulang begitu, bukan cuma 1-2 kali begitu ya Bu ya. Di samping itu juga dengan menggunakan kartu huruf, kemudian juga kartu suku kata. Baik, Bu. Bagi yang terkendala dalam rangkai suku kata begitu Bu. Ditambah lagi saya memberikan les di luar jam pelajaran sepulang sekolah. Seperti itu Bu. Pelajaran tambahan itu ya Bu ya? Ya betul sekali, betul sekali. Juga saya melakukan komunikasi Bu ya, saya tak henti-hentinya melakukan komunikasi dengan orang tua anak tersebut agar diberi perhatian khusus dan latihan membaca di rumah. Seperti itu Bu. Iya kan kadang ada orang tua yang tidak ikut gitu ya, tidak ikut mendidik anaknya di rumah gitu ya Bu ya. Biasanya kalau udah di sekolah sudah saja ya ada. Jadi Ibu berusaha untuk berkomunikasi dengan orang tuanya ya Bu ya. Betul sekali Bu, betul sekali. Iya. Jadi tadi saya bisa melihat yang solusi dari Ibu tadi yang pertama memberikan contoh kata huruf ya Bu ya. Terus yang berulang-ulang, terus yang kedua Ibu tadi memberikan jam tambahan buat anak yang komunikasi tadi, terus mengkomunikasikan juga dengan orang tua ya Bu ya. Nah, betul sekali. Ya, apa kira-kira ada teknik lain yang lebih menyenangkan yang pernah Ibu lakukan? Saya pernah mencoba ya Bu ya, tentu saja ada Bu ya. Seperti pembelajaran melalui penayangan IT ya, penayangan huruf-huruf melalui video pembelajaran di situ yang dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik. Saya pernah mencoba dengan cara seperti itu dan memang si anak tersebut kelihatannya termotivasi begitu dengan cara yang saya lakukan itu Bu. Jadi dengan Ibu memberikan media lain ya seperti yang IT tadi, misalkan Ibu tadi dengan gambar-gambar yang menarik gitu ya. Betul, Nah, betul sekali. dari solusi tadi yang Ibu udah paparkan, kira-kira apa hambatannya Bu? Menurut Ibu? Sebetulnya Bu di sini melihat kondisi seperti itu ya, jadi anak itu jadi seolah-olah sepertinya kurang bersemangat aja begitu ya. Dengan saya berusaha memakai media seperti itu, entah kenapa mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi ya. Mungkin saja itu dipengaruhi oleh faktor dari keturunan keluarganya mungkin itu ya. Itu baru perkiraan saya Bu. Ya, betul sekali, betul. Hambatannya tadi mungkin dari segi genetik bisa jadi juga ya Bu ya. Nah, Ya, dari salah satunya. Dari solusi-solusi tadi yang Ibu pernah terapkan, bagaimana hasilnya Bu? Menurut Ibu? Sebetulnya ya itu untuk pembelajaran dengan melalui IT itu Bu, sepertinya boleh dibilang si anak tersebut ada mengalami perubahan ke arah yang lebih baik ya. Jadi saya bisa ada sedikit perubahan, ada sedikit peningkatan begitu. Tetapi di situ belum menunjukkan hasil yang maksimal, Tetapi sudah ada perubahan Bu. Iya. Baik Bu, tadi menurut Ibu sudah ada perubahan ke yang lebih baik. Nah, indikator keberhasilan perubahan yang lebih baik apa tuh Bu? Menurut Ibu, karena ini udah ada perubahan gitu ya. Nah, indikator keberhasilannya itu seperti apa Bu? Itu bisa dilihat ketika saya mencoba anak tersebut untuk melafalkan huruf, kemudian membaca perlahan-lahan. Setelah tayangan itu ada yang si anak tersebut sudah mulai menguasai walaupun belum maksimal begitu Bu. Jadi dengan penggunaan media IT tadi
dengan menggunakan penayangan huruf-huruf yang cukup menarik disertai dengan gambar-gambar, itu sedikitnya ada pengaruh terhadap perkembangan pembelajaran si anak tersebut, begitu Bu. Baik Bu, baik. Kalau seperti itu, kenapa tidak terus dicoba menggunakan media yang lebih menyenangkan dan menarik ketimbang cara-cara lama yang kurang menunjukkan hasil, Bu? Ya Ibu udah betul, tadi udah salah satunya menggunakan IT ya. Itu, mungkin lebih kelihatan ya, hasil yang lebih signifikan ya Bu ya? Betul, betul sekali. Mmm. Jadi begini Bu, untuk kedepannya, solusi untuk kedepannya, karena saya melihat dengan penggunaan IT ini merangsang si anak tersebut ada perubahan ke arah yang lebih baik begitu ya. Saya kedepannya tindak lanjutnya akan mencoba saran dari Ibu tadi untuk terus menggunakan media yang sangat menyenangkan, menggunakan media yang menarik buat anak tersebut. Mudah-mudahan ada peningkatan sesuai yang saya harapkan. Baik Bu, saya sudah paham, bukan karena waktunya ya, saya juga ada keperluan lain. Sepertinya, sudah dicukupkan ya Bu ya? Ibu ada masih mengganjal boleh itu kan atau sudah cukup? Baik Bu, sepertinya saya mau mengikuti yang saran dari Ibu ya. Saya Ya, akan memaksimalkan untuk menggunakan media dengan menggunakan IT begitu ya. IT, ya, Ya, dengan menggunakan IT betul. mungkin itu yang akan merangsang perkembangan si anak tersebut. Itu saja mungkin Ibu ya, tindak lanjut saya selanjutnya. Iya baik Bu, tadi tindak lanjut dan tidak lupa untuk mengevaluasi ya Bu ya, dari tindak lanjut tersebut. Baik Baik Bu, Ibu. ya, eee, sepertinya, ini yang saya, tanyakan tadi Ibu telah saya coaching nih, apa yang Ibu rasakan pada saat di-coaching tadi? Oh iya. Baik Bu, tentunya saya itu Ibu merasa senang, kemudian saya merasa lega gitu ya, merasa sangat dihargai. Merasa Mmm, sangat dihargai, didukung selama sesi coaching ini. Karena apa yang saya khawatirkan selama ini mulai menemukan titik terangnya Bu. mmm, Prosesnya membuat saya merasa lebih terhubung dengan tujuan dan nilai-nilai pribadi saya. Saya juga merasa lebih termotivasi untuk mengambil langkah-langkah konkret setelah mendiskusikan berbagai opsi dan strategi bersama Ibu ini. Terima kasih banyak Ibu ya. iya alhamdulillah ya Bu ya. Jadi, percakapan yang barusan kita sudah lakukan ya, di sini percakapan yang sudah berjalan yaitu, yang pertama coaching ini, insya Allah sudah mengikuti alur Tirta ya. Terus, kami berhasil mengeksplorasi berbagai tantangan yang dihadapi dengan jelas dan terperinci. Terus Iya diskusi kita Ibu. juga berhasil mengidentifikasi beberapa titik pemicu ya Bu ya, yang Iya betul relevan sekali. Iya, untuk iya. masalah yang dihadapi. Pemahaman bersama dengan situasi saat ini juga terbukti sangat berguna dalam merumuskan strategi perbaikan konkret tadi Ibu ya. Betul Betul. sekali Bu, betul sekali. Ya, adapun yang perlu ditingkatkan mungkin ya, kita harus lebih banyak, sepemahaman tentang perspektif antara coach dengan coachee ya, dalam menghadapi Betul. tantangan, Iya, ya. betul sekali Bu, iya betul sekali. Heeh. Nah, adapun yang, saya lakukan untuk kehadiran penuh, sebelum dan saat melakukan coaching, sebelum dan saat melakukan coaching, saya tadi memastikan untuk melakukan persiapan yang matang, Bu. Jadi saya persiapan yang matang, termasuk memahami tujuan coaching tadi, Bu, dan latar belakang coaching Ibu tadi ya, dengan Iya, baik. Saya juga melakukan iya Bu. latihan meditasi, Bu, atau menarik, pernapasan untuk membantu saya fokus dan hadir secara penuh, selama coaching tadi.
Adapun yang harus Ya, tentu saja. ditingkatkan, iya, ya adapun yang harus ditingkatkan, meningkatkan kehadiran penuh, yaitu selama coaching, yaitu, saya akan lebih fokus pada praktik-praktik mindfulness secara teratur untuk membantu saya tetap tenang dan fokus. Mungkin itu saja ya, Bu, ya, refleksi dari pertemuan coaching kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih, Bu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.